Patralaya Dwara Samskriti Swagatam. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sanskerta tingkat Prawesyaha. Kita bertemu lagi di Vyakaranam Dashamaha Bhagaha Tata Bahasa Sanskerta bagian ke-10. Yang mana kita waktu di pelajaran 9 sudah membahas tumun antam atau akhiran tumun. Dan sekarang kita akan membahas tentang lakaraha atau jenis kata kerja. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyiapkan buku panduan prawesya kita. Dan kita akan mulai dengan kalimat bijak Sanskerta. Gunaha pujasthanam gunishu nachalingam nachavayaha. Sekali lagi. Gunaha pujasthanam gunishu nachalingam nachavayaha. Artinya, sifat baiklah yang dihormati dalam orang-orang berbudi, bukan jenis kelamin atau usia mereka. Baik, sekarang kita lanjut ke lakaraha, bentuk kata kerja. Baik, akar kata kerja mempunyai 10 jenis imbuhan, yaitu late, lite, lute, rete, let, lot, lang, ling, lung, dan reng untuk menunjukkan waktu dan suasana. Karena huruf depannya la pada 10 bentuk tersebut, maka disebut sebagai lakaraha atau huruf-huruf la. Di antaranya ada let lakaraha, khusus digunakan hanya di dalam weda. Namun jumlah lakaraha tetap 10 karena ling lakaraha dibagi menjadi 2, yakni widhiling dan ashirling. Semua lakaraha digantikan oleh ting. Sebuah kata yang berakhiran imbuhan ting adalah tingantam. Dan ini adalah sebuah kata kerja atau kriya padam. Imbuhan ting atau imbuhan konjugasional berjumlah 18. Diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, masing-masing 9 bentuk. Kelompok pertama disebut parasmaipada dan kedua disebut atmanepada. Masing-masing dibagi lagi menjadi ekawacanam, dwiwacanam, dan bahuwacanam. Kemudian ada prathama purushaha, madhyama purushaha, dan uttama purushaha. Jadi dibagi menjadi wacanam dan juga purushaha. Baik, pembagiannya akan seperti ini. Ekawacanam, dwiwacanam, bahuwacanam, kemudian prathama purushaha, madhyama purushaha, dan uttama purushaha. Kita lihat pada parasmaipadi, prathama purushaha, tip, tas, ji. Ekawacanam, dwiwacanam, bahuwacanam. Kemudian madhyama purushaha, sip, thas, tha, dan uttama purushaha, mip, was, mas. Ini untuk parasmaipadi. Kemudian untuk atmanepadi, akhirannya adalah untuk prathama purushaha, ta, atam, ja. Untuk madhyama purushaha, thas, atham, dhwam. Dan uttama purushaha, it, wahing, mahing. Kita ulang sekali lagi. Parasmaipada, tip, tas, ji, sip, thas, tha, mip, was, mas. Atmanepada, ta, atam, ja, thas, atham, dhwam, it, wahing, mahing. Ada pratyaharaha atau rumus yang diperoleh dengan menambahkan ti dari tip dan eng dari mahing. Jadi ting adalah untuk ke-18 akhiran. Ini mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam lakaraha berbeda. Secara bersama-sama ini disebut sebagai ting dan lata, lita, dan lain sebagainya sesuai dengan kasusnya. Karena hal inilah semua bentuk kata kerja disebut sebagai tingantaha atau berakhiran ting. Ti dari prathama purushaha parasmaipada dan eng dari uttama purushaha bahuwacanam atmanepada. Ti, eng, ting. Yang berakhiran ting adalah tingantaha. Sekarang mari kita lihat contohnya. Abhawat. Ini lang lakaraha. Nah, tip
di sini akhiran tip telah berubah menjadi at. Yang tadinya bhavati menjadi abhawat. Kemudian bhavatu pada lot lakaraha. Tip di sini akhiran tip telah berubah menjadi tu. Dari bhavati menjadi bhavatu. Kemudian wardhate, lat lakaraha. Ta. Di sini akhiran ta telah berubah menjadi te. Kemudian wardhatam pada lot lakaraha. Ta. Di sini akhiran ta telah berubah menjadi tam. Baik, jadi akhiran parasmaipada ditambahkan pada beberapa akar kata kerja tertentu. Kata kerja itu disebut sebagai parasmaipadi. Kemudian beberapa kata lain mengambil bentuk akhiran atmanepada dan karenanya disebut sebagai akar kata kerja atmanepadi. Ada pula yang mempunyai bentuk akhiran parasmaipada dan atmanepada, maka disebut sebagai ubhayapadi. Umumnya 10 lakaraha merupakan bentuk yang menunjukkan waktu atau masa dan suasana. Apakah sebuah kata kerja menyatakan sebuah fakta, perintah atau permintaan, pertanyaan, harapan atau persyaratan seperti berikut ini. Mari kita lihat. Lat adalah waktu sekarang, kemudian let digunakan dalam weda, kemudian lung, lang, dan lita adalah waktu lampau. Kemudian lutta dan lerta adalah waktu akan datang. Reng adalah hubungan kausal sebab akibat situasi di mana terjadi seandainya untuk waktu akan datang. Kemudian lot dan widhiling adalah bentuk perintah, permohonan, permintaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada ashirling adalah bentuk doa atau pemberkatan. Baik, ke-10 lakaraha ini diringkas dalam bait berikut. Ladvartamane ledvede bhute lunglang litas tatha vidyashishostuling lotau rang ratau lung bhavishyati. Jadi ke-10 lakaraha diringkas dalam bait ini. Mari kita lantunkan bersama-sama kembali. Ladvartamane ledvede bhute lunglang litas tatha vidyashishostuling lotau rang ratau lung bhavishyati. Baik, sekarang mari kita lanjutkan dengan kalaha atau pola waktu. Waktu atau kalaha terdiri dari saat kini, lalu, dan masa depan. Jika sebuah tindakan dimulai tapi belum diselesaikan, maka termasuk waktu sekarang. Jika tindakan itu sudah selesai dilakukan, maka termasuk waktu lampau. Sebaliknya, jika tindakan belum dimulai, maka ini adalah waktu akan datang. Kemudian, waktu lampau terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, samanya bhutaha, sebuah bentuk kata kerja waktu lampau tanpa mengacu pada durasi atau tidak menunjukkan apakah tindakan itu sudah selesai dilakukan. Jadi yang biasa dipakai. Kemudian, anadyatana bhutaha, tindakan yang dilakukan pada waktu yang baru saja, tetapi belum selesai. Kemudian, paroksha bhutaha, tindakan yang dilakukan di masa lalu dan sudah selesai. Lang, lung, dan lit lakaraha digunakan dalam arti masing-masing. Anadyatana bhutaha, samanya bhutaha, paroksha bhutaha. Jika tindakan tidak termasuk dalam masa lalu atau baru saja berlalu, tapi diartikan sebagai baru saja diselesaikan, maka tindakan itu hanyalah disebut sebagai samanya bhutaha. Kemudian waktu sejak jam 12:30 malam nanti adalah waktu akan datang, yakni anadyatana bhavishyat atau yang bukan hari ini. Dalam hal ini digunakan lut lakaraha. Sebaliknya, bentuk waktu akan datang sederhana atau kedua digunakan dalam arti waktu akan datang, yaitu rat lakaraha.
Dikatakan bahwa reng lakaraha digunakan dalam arti pengandaian atau syarat saat tindakan belum dilaksanakan. Hal ini bisa dimengerti lebih jelas melalui contoh seperti berikut. Anadyatana bhavishyat reng lakaraha. Suvrishtihi yadi abhavishyat tarhi subhiksham abhavishyat. Seandainya akan ada hujan, maka akan ada banyak panen. Ada dua tindakan. Yang pertama, hujan turun, yakni penyebab kondisi kedua. Kemudian panen menjadi banyak, akibat kondisi pertama. Jadi ada hubungan sebab akibat, hetu madbhavaha di antara keduanya. Ini berarti tidak ada hujan turun maupun panenan menjadi banyak. Dan karena itu tindakannya tidak terjadi. Lakaraha yang memberikan arti ini adalah reng, yaitu bentuk pengandaian, waktu lampau maupun waktu akan datang. Contohnya, mari kita lihat. Yadi yeshaha samyak apadhishyat, tarhi parikshayam abhavishyat. Yadi yeshaha samyak apadhishyat, tarhi parikshayam abhavishyat. Seandainya ia telah belajar dengan baik, maka ia sudah pasti akan lulus ujian. Yang kedua, yadi ramaha vanam na agamishyat, tarhi rakshasa samharaha na abhavishyat. Seandainya Rama tidak pergi ke hutan, maka para raksasa tidak akan terbunuh. Kemudian, yadi nidra agamishyat, tarhi shirovedana apagata abhavishyat. Seandainya bisa tidur, maka sakit kepala sudah akan hilang. Yadi bhavan asuchayishyat, tarhi aham akarishyam. Seandainya Anda telah memberitahu, maka saya sudah melakukannya. Yadi aham tatha akarishyam, tarhi guruhu mam anindishyat. Seandainya saya melakukan itu, maka guru sudah pasti akan menegur saya. Baik, ini adalah perkenalan singkat dengan ke-10 lakaraha. Pada pelajaran-pelajaran yang lalu, latte, waktu sekarang, bhavati, bhavataha, bhavanti, lange atau lange, waktu lampau yang belum selesai, abhavat, abhavatam, abhavan, kemudian lot, kondisi imperatif atau bentuk perintah, permohonan, atau permintaan seperti bhavatu, bhavatam, bhavantu, dan rete atau waktu akan datang. Contohnya bhavishyati, bhavishyataha, bhavishyanti sudah dijelaskan dengan rinci. Baik, untuk lanjutannya kita akan bertemu lagi di tingkatan berikutnya dengan lakaraha. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ganaha atau 10 kelompok akar kata kerja. Baik, kita sudah memahami bahwa padha, likha, dan yang lainnya yang menunjukkan tindakan disebut dhatuhu atau akar kata kerja. Dalam Sanskerta ada sebanyak 2000 akar kata kerja primer atau bentuk kata yang bisa diturunkan dari dhatuhu ini dengan menambahkan kata sambung dan imbuhan berjumlah tak terhingga. Jadi kita sudah bahas waktu ini ada upasargaha yang bisa ditempelkan di masing-masing dhatuhu dan bisa merubah arti dari kata kerja yang dimaksud. Akar kata kerja dikelompokkan menjadi 10 gana atau kelompok pentafsiran sesuai dengan pola yang diikuti oleh bentuk-bentuk kata kerja tersebut. Kelompok ini disebut gana pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke-10. Berdasarkan akar kata kerja pertama dari masing-masing gana, ke-10 gana dikenal sebagai bhuadihi, adadihi, dan yang lainnya. Mari kita lihat masing-masing. Akar kata kerja pertama dari gana pertama adalah bhu. Maka gana ini adalah bhuadihi atau gana yang mempunyai huruf bhu di awalnya. Kemudian akar kata kerja pertama dari gana kedua adalah ada. Maka gana ini disebut adadihi. Gana yang mempunyai ada pada awalnya. Begitu juga dengan gana yang lainnya. Sekarang mari kita lihat masing-masing gana. Gana pertama bhuadihi
Akar kata pertamanya adalah bhu, yang artinya ada, adalah, atau menjadi. Kemudian bentuk kata kerjanya adalah bhavati untuk waktu sekarang, orang ketiga tunggal, atau vartamana kalaha prathama purushaha eka wacanam. Bhu, kata kerjanya adalah bhavati. Kemudian gana kedua, adadihi. Akar kata pertama adalah ada, yang artinya makan. Bentuk kata kerjanya adalah atti. Kemudian gana ketiga, juhotyadihi. Akar kata pertamanya adalah hu, yang artinya mempersembahkan ke api suci. Bentuk kata kerjanya adalah juhoti. Kemudian gana keempat, diwadihi. Akar kata pertamanya adalah diwa, yang artinya berjudi atau bermain. Bentuk kata kerjanya adalah diwyati. Selanjutnya gana kelima, swadihi. Akar kata pertamanya adalah sunya, yang artinya menghasilkan atau menciptakan. Bentuk kata kerjanya adalah sunoti. Kemudian gana keenam, tudadihi. Akar kata pertamanya adalah tuda, yang artinya menyiksa atau mengganggu. Bentuk kata kerjanya adalah tudati. Kemudian gana ketujuh, yakni rudhadihi. Akar kata pertamanya adalah rudha, yang artinya menghalangi. Kemudian bentuk kata kerjanya adalah runadhi. Selanjutnya gana ke-8, tanadihi. Akar kata pertamanya adalah tana, yang artinya memperpanjang. Bentuk kata kerjanya adalah tanoti. Kemudian gana ke-9, kriyadihi. Akar kata pertamanya adalah krinya, yang artinya membeli. Bentuk kata kerjanya adalah krinati. Yang terakhir adalah gana ke-10, yakni curadihi. Akar kata pertamanya adalah cura, yang artinya mencuri. Bentuk kata kerjanya adalah corayati. Baik, sekarang mari kita lihat salah satu contohnya. Padhati tersusun dari kata padha, kemudian huruf a dan ti. Yang mana padha adalah dhatuhu atau akar kata kerja. Kemudian a ini adalah wikarana pratyayaha. Dan ti adalah akhyata pratyayaha, yakni imbuhan tasrif atau konjugasi. Jadi suatu kata kerja disusun dari 3 bagian, yakni bagian pertama yaitu dhatuhu, menunjukkan tindakan. Kemudian bagian kedua yaitu wikarana pratyayaha, menyatakan kata kerja ini termasuk kelompok mana. Biasanya setiap gana mempunyai wikarana pratyayaha yang berbeda. Dengan mengenalinya, kita bisa mengetahui gananya. Kemudian bagian ketiga menyampaikan suasana atau waktu, yaitu lakaraha, purushaha, dan wacanam. Baik, demikian pembahasan mengenai lakaraha dan ganaha. Secara singkat kita bahas pada tingkatan prawesyaha. Tentunya kita akan bahas secara rinci di tingkat berikutnya. Baik, sekarang cukup sekian dulu. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dhanyawadaha punarmilamaha.